Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya live lagi malam hari ini. Mudah-mudahan aja untuk malam hari ini teman-teman pada bergabung sapok-sapok dimanapun berada. Karena saya itu asli orang Bugis, makanya saya selalu bilang sapok. Sapok itu kata ganti dalam bahasa daerah itu saudara. Jadi oke, Sapo yang baru nemu video ini jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Dan bisa tulis-tulis di kolom komentar yang belum mengenal saya. Semoga kita bisa saling silaturahmi lewat sosial media ini guys. Yuk masuk Ki, teman-teman yang berada di luar, ayo masuk kita sharing-sharing live. Bahas apa aja ya malam hari ini ya teman-teman, baik dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa atau luar negeri ya teman-teman. Kenapa ya mata saya merah guys? Efek ya, berarti ini pengaruh efek kali ya, bisa seperti itu ya guys. Kenapa mata saya ini merah? Kenapa ya? Oh, pengaruh efek ya teman-teman. Yang baru bergabung silahkan jangan lupa like-nya guys, dan subscribe, karena kita sebagai host biasanya membutuhkan yang namanya klik subscribe, like, komen, karena memang YouTube dianjurkan seperti itu guys. Halo, apa kareba sapo-sapo masuki. Salam Bugis Sopeng. Nah, apa ini tripod ya? Bergerak-gerak guys. Jangan sampai dia lengah ya guys. Oke, sudah aman. Yo teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Makasih yang sudah mampir. Di sini saya itu mau bahas apa aja, apapun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, silahkan tulis di kolom komentar, baik yaitu konten kreator pemula ataupun tentang selfie ataupun ya bebas malam hari ini guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, itu lagu yang sudah berapa viewersnya ya, itu yang saya ciptakan, judulnya Selfie Yama ya. Wah, luar biasa penontonnya itu guys, banyak juga like-nya itu. Mungkin teman-teman yang lain sudah nonton ya video judulnya Selfie Yama, saya penciptanya sendiri itu guys. Mana ya, udah lewat ya. Itu luar biasa penontonnya guys, sampai saya di DM juga itu dibalas denku sama selfie. Siapa yang nyiptain om? Saya. Gimana ya, lagu itu sudah berapa
ini sudah ditayang 80.000 viewers 3 bulan yang lalu guys. Ini lagunya yang berjudul Selfie Yama, yang saya ciptakan karena saking sukanya suaranya Selfie ya. Nah, teman-teman bisa dengar. Orang gadis cantik bernama Selfie, penuh pesona dan keanggunan. Intro dulu guys. Tuh sudah tayang 80.000. Dengan senyuman manisnya yang menawan hati semua orang. Selfie Yama, oh gadis yang penuh Nah, keindahan. hai. Assalamualaikum. Selamat malam Sapo. Selamat malam juga Sapo. Pesona yang tak Nah, itu lagu yang saya ciptakan ya. kamu kau jadi pusat perhatian. Selfie Yama, kecantikan yang tiada tara. Di mataku Sesuai dengan kau karakternya adalah Selfie Yama Liday guys. Penuh dengan keindahan Selfie Yama ya. Makanya saya itu buatkan lagu ya. yang Selfie tetap bersinar. Dia berjalan dengan percaya diri menawan semua pandangan. Tak ada yang bisa Bahkan menandingi sempat saya ciptakan juga yang lagu yang berjudul Selvita. Karena saya tidak tahu, mungkin teman-teman sudah ada di TikTok, tinggal pencarian nama saya saja itu, baik di Facebook itu seluruh platform musik sudah saya daftarkan guys. Jadi mengetik nama saya saat mau pakai background akan muncul. Sedangkan di YouTube musik juga, klik nama saya di YouTube musik akan muncul semua lagu-lagu yang sudah saya ciptakan, sudah rilis guys. Bahkan di TikTok juga sudah berapa kali tayang di salah satu akun dari fansnya Selfie juga. Sudah, siapa nama akun TikToknya, Sri Masni, itu yang menggunakan sound saya yang pertama, menggunakan lagu itu. Jadi lagu-lagu saya ciptakan itu masuk di sound on supaya teman-teman bisa memakainya kembali. Seluruh platform musik baik YouTube, Facebook, TikTok, bahkan Capcut juga sudah masuk kayaknya. Sudah musik semuanya sudah bisa dipakai guys. Ini saya coba buka YouTube musik buat teman-teman. YouTube musik udah masuk itu. Oh, tidak ada ini kalau di komputer. YouTube musik saya itu cuma di PC guys. Ini belum saya download ini, tapi itu sudah masuk di apa namanya, di platform YouTube musik karya saya guys. Hamsa Fitri guys. Nah, sudah ada di album musik guys, itu teman-teman bisa lihat. Nah, lagu Rindu ada juga. Tinggal mengetik nama saya di channel YouTube by YouTube Musik akan menemukan file-file saya guys. Ini lagu Rindu guys, saya ciptakan juga, sudah tayang di YouTube Musik 1 bulan yang lalu. Teman-teman bisa dengar juga.
Kenangan bersamamu tak bisa ku lupakan. Tiap detik berlalu, namun rasa ini tak pernah pudar. Ku terjebak dalam bayangan. Semua ada di APK TikTok ya teman-teman, itu sudah masuk semua. Klik saja nama saya untuk menggunakan background ya, akan muncul nama saya guys. Bagaimana Bang Rizky? Masih sehat selalu ya buat Bang Rizky Ramadan. Yang kemana-mana ini kalau Bang Rizky ini luar biasa guys. Seluruh akun media sosial saya dia tahu semua. Baik dari TikTok, YouTube, Facebook. Mantap ini Bang Rizky. Udah berapa tahun saya ini kenal sama Bang Rizky. Bahkan kontak pribadi saya ada sama dia. Tapi jangan dibagi ya Bang Rizky. Suatu saat nanti apakah saya mau ke sana atau Bang Rizky ke sini ya, saling kontak aja ya. Cuma malam ini saja saya live lagi karena ini menjelang hari peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus. Roadcaster, halo dari mana ini? Salam Bugis dari Sopeng Sapo. Untuk kata Sapo itu pengganti nama saudara. Seperti halo saudara, halo Sapo itu artinya sama ya guys. Masih sehat Sapo, alhamdulillah. Semoga Bang Rizky nanti dapat jodoh ya. Broadcaster, salam dari Jogja Om. Oke, makasih ya sudah sampai Jogja live saya malam hari ini. Saya itu kebetulan satu kampung dengan si Ratu Cengkok, salah satu penyanyi yang pernah juara satu di Lidah 2018 dan juara Lidah Asia di 2019. Jadi akun ini sebenarnya itu dulu selfie karena memang kita harus juga suka dan kita harus juga support selfie salah satu gadis dulu itu tahun 2018 benar-benar mengembangkan bakatnya di ajang Lidah Dangdut 2018 sampai saat ini. Alhamdulillah dia tetap berkarir dan suara makin oke guys. Sukses selalu buat Roadcaster. Kalau belum subscribe silahkan subscribe ya. Nanti aku berkunjung juga seperti itu. Karena saya suka itu kalau ada pun konten kreator yang masuk saya selalu support. Kadang saya itu bagikan di komunitas saya, mudah-mudahan ada yang lirik dan subscribernya itu nambah ya. Kadang begitu, yang biasanya yang rajin-rajin mengunjungi akun saya, komentar, dia punya akun YouTube juga, saya itu bantu dia untuk supaya akunnya berkembang juga. Seperti itu guys. Sudah Om, sehat-sehat selalu, berkah terus, amin amin ya. Roadcaster konten kreator juga atau sekedar untuk cuma nonton-nonton di YouTube juga atau buat konten? Kalau saya sih mendingan buat konten harian, vlog terus posting. Suatu saat juga tidak disangka-sangka ada yang meledak viewersnya ya, kita bisa juga mendapatkan cuan
lewat YouTube guys, seperti itu roadcaster. Bang Rizky juga misalnya dalam pekerjaan, karena itu YouTube sekarang sangat mudah membuat konten, cuma butuh juga kesabaran. Kenapa saya bilang mudah? Karena adanya YouTube Short, video kita berdurasi pendek sudah bisa buat konten, baik itu lelucon, apakah tutorial, ataukah sejenis motivasi-motivasi, healing-healing, pokoknya semua bisa. Cuma buat ngelepas capek aja om sementara ini. Itu mantap. Saya sih cerita-cerita soal ini kalau masalah YouTube, karena saya sudah jalani dari nol sampai saat ini otodidak, dari tahun 2018 sampai tahun 2024 ini. Jadi setiap saya live, saya mengajak itu teman-teman subscriber yang punya niat, punya hobi, lebih baik konten juga. Kalau video pendek untuk masalah data sedikit, namanya juga remix, malas buat konten. Tapi ketika kita nonton video short, ada video yang kita suka, lucu atau tutorial, kita tinggal klik itu dibawa remix dan kolaborasi, otomatis video kita ikut berkembang. Karena saya sangat menyerankan, karena alhamdulillah sampai saat ini ya sudah sangat dibantu oleh YouTube ini untuk kebutuhan keluarga, meskipun itu tidak banyak, tapi alhamdulillah sudah ada penghasilan dari YouTube. Dan tentunya berkat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apalagi yang sudah support saya dari awal hingga saat ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga disehatkan badannya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan dimudahkan rezekinya ya. Karena tanpa subscriber kita bukanlah YouTuber, seperti itu guys. Minimal sekarang berapa sub dan jam tayang bisa dimonetisasi om? Nah, untuk sekarang akun baru menurun, dikurangi 1 jam. Kan dulu 4.000 jam tayang dan min 1.000 subscriber. Sekarang sudah turun untuk akun baru, tinggal 500 subscriber dan 3.000 jam tayang. Tapi untuk YouTube Short-nya penayangan cuma berapa itu? 5 juta, 10 juta kah? Bentar saya cek ya teman-teman, soalnya nanti saya memberikan informasi yang tidak akurat. Tapi itu sudah jelas yang berapa, 3.000 jam tayang dan 500 subscriber, seperti itu. Mana akun saya masih ada akun yang kalau akun lama biasanya untuk YouTube Short 10 juta penayangan. Ada akun saya itu, soalnya ini saya banyak akun sebenarnya. Untuk akun sosial media saya ada Bugi Story yang sekarang itu 55k subscriber, dan ada Hamsa Fitri, dan ada ARC viral terkini, dan itu sudah monet semua.
Soalnya saya banyak akun ini, baru saya ini mana dia, ada itu akun baru saya, soalnya saya banyak akun ini. Oke, terima kasih infonya. Nanti cek-cek lagi ya untuk buat salah satu akun baru dan bandingkan dengan akun lama. Karena sekarang itu sangat mudah sekali karena adanya YouTube Short. YouTube Short itu penayangannya cepat sekali. Namanya juga konten remix ya. Oke, yang lain silahkan tanya-tanya, baik dari siapa saja yang sudah bergabung malam hari ini, sampai di mana live saya, sampai di kota mana live saya guys. Ini banyak sekali akun saya ini guys. Itu punya banyak sosial media guys, sampai halaman Facebook, Facebook pribadi, semua saya kelola. Karena kenapa, kita sudah terbantu lah dari sosial media karena adanya minat dan hobi, sehingga banyak sih yang saya ajarkan menjadi konten kreator YouTube, tapi mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Karena kita harus mencapai yang namanya jam tayang itu dalam 12 bulan terakhir. Jadi kita itu harus rutin upload, apakah 4 kali dalam 1 minggu ataukah 2 kali dalam 1 minggu, minimal video panjang. Karena diakumulasi dari 5 menit 7 menit yang nonton, diakumulasi, itulah perhitungan jam tayang. Seperti itu guys. Cuma sekarang itu banyak sekali akun sosial media yang saya kelola guys, baik dari punya temen, ini punya temen logging di saya juga ada 2 untuk pantau semua akun-akunnya. Ada yang 150 subscriber masih logging juga sama ini, ada yang 2000 lebih logging juga di saya. Ada 3600 subscriber itu logging di saya juga. Ada yang 150 logging juga di saya guys. Itulah kepercayaan mereka terhadap saya, biar mereka memberikan akunnya, saya kelola, saya setting. Setelah saya setting, mau di out juga boleh, mau di login terus, pembayarannya masuk ke dia. Kalau ada pelanggaran saya lihat, oh hapus ini masuk konten berulang. Karena biasanya kita mengambil posisi saat ada misalnya motor drag, satu posisi kan kiri, banyak banyak penonton, kita mau bergeser tapi sulit, makanya kita rekor saja dari sini satu sisi. Nah akhirnya teman saya kena konten berulang karena dia tidak pernah berpindah-pindah. Sedangkan itu videonya meledak sampai 47 juta kalau tidak salah. Akhirnya saya minta hapus. Sebagian ada yang nonton beberapa juta viewers, saya suruh hapus. Karena sekarang dihentikan monetisasinya karena terkena yang namanya konten berulang. Kenapa bisa kena konten berulang sedangkan dia punya video asli original, tapi pengambilan gambar itu satu posisi saja guys.
Jadi saya sarankan kalau ada momen-momen seperti itu, pindah-pindah tempat lah, jangan di situ terus, nanti kena yang namanya konten berulang. Oke, masih ada 7.000 penonton, masih ada 7.000 yang mata memandang. Ternyata ini saya sudah live 25 menit dari awal sampai sekarang ya teman-teman. Tapi kalau masih ada teman-teman yang muncul sampai ribuan penonton, puluhan penonton, ya saya masih live sampai jam berapapun kalau masih ada yang menemani untuk ngobrol ya teman-teman. Tidak ada masalah, saya sih di rumah ini. Kebanyakan itu yang muncul kadang-kadang cari informasi tentang selfie. Ini sih ada saya upload di rumahnya kemarin waktu acara ulang tahun ponakannya, ada ini saya posting guys. Terus di waktu offer di Baru juga ada saya upload itu, dan di streamingnya di lokasi ada juga. Cuma sebagian ada saya posting guys, waktu itu yang lagu viral, waktu ada Bang Sul dari Baru itu, ada channel YouTube saya, di situ saya posting videonya bagus dan songnya juga bagus guys. Ini saya posting di waktu di Baru itu, song bagus dan jernih juga. Ini sudah tayang 9.000, hampir 10.000 ya. Ini saya posting waktu di Baru di akun yang belum monet, Balesu Official. Teman-teman bisa kunjungi, ini saya punya akun ini guys, Balesu Official. Di situ video-videonya selfie banyak juga guys. Kadang-kadang kenapa saya kasih pindah di situ, karena lagunya copyright. Artinya saya mengejar jam tayang di situ untuk mencapai jam tayang guys. Karena saya juga posting di sini itu pendapatan tidak ada. Jadi mumpung ada akun baru, saya akali untuk menambah jam tayang di situ. Karena itu baru 900 jam, ini berarti kita butuh 3.100 jam lagi. Luar biasa itu. Menjadi YouTuber itulah persyaratan paling susah ya kalau bukan hobi. Tapi bagi saya itu ya jalani, nikmati, ikuti prosesnya ya teman-teman. Seperti itu. Kalau dilihat setiap hari dashboardnya, sampai kapan ini, sampai kapan ini baru cukup 4.000, baru segini. Wah itu bikin stres guys. Bawa happy dan ikuti prosesnya, dan tetap konsisten upload video, sama halnya dengan APK sekarang di Facebook juga seperti itu guys. Masih ada 4.000 penonton, mata memandang malam hari ini. Terima kasih masih setia sampai saat ini, dan sudah like 3.000. Aduh, kalau mampir-mampir ki sapo, jangan lupa kita tap-tap layar, karena kalau live streaming seperti ini biasanya kalau tap-tap layar itu muncul tanda jempol, artinya kita sudah support salah satu host. Kita support berbicara seperti ini. Jadi tap-tap layar sih guys.
itu ada campuran suara burung guys, karena di atas saya ini itu gedung walet dua lantai, tapi suaranya tembus ke ruang tamu guys, makanya ada suara burung walet ya guys. PS Clever di mana bang ini di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Untuk PS Clever ini dari mana? Apakah masih Pulau Sulawesi atau luar Pulau Sulawesi? Salam kenal untuk PS Clever. Jadi pembahasan malam ini tidak ada yang jelas ya. Apapun kalian teman-teman tanyakan, baik dari selfie atau konten kreator YouTube pemula, pokoknya saya bisa gas karena saya paham soal itu. Atambua provinsi mana buat PS Clever? Soalnya untuk daerah-daerah atau kabupaten, kalau provinsi langsung saya tahu. Atambua itu provinsi mana ya? Noni Farah, salam satu daratan dari Sulawesi Utara. Terima kasih Sulawesi Utara sudah bergabung malam hari ini. Konten kreator juga kayaknya ya. Kalau nanti komen di salah satu video saya, nanti saya karena komentar itu cepat muncul. Kalau konten kreator saya siap support juga untuk membagikan salah satu kontennya di komunitas channel saya. Oh Kupang, wah jauh ya, live streaming saya sudah sampai di Kupang malam hari ini. Terima kasih buat PS Clever sudah absen malam hari ini. Semoga sukses selalu ya buat PS Clever. Ogi nak apa ya? Noni Farah, apa kareba daeng, kareba madece mendi. Derhab tajang kalau ada orang Bugis masuk, pokoknya bahasa Bugisku keluar juga sapo. Ini Noni Farah asli Sulawesi Utara atau berdarah Sulawesi Selatan. Saya asli berdarah Sulawesi Selatan, tepatnya Kabupaten Sopeng, di mana tempat lahirnya salah satu si Ratu Cengkok Selvi Amalida. Oh asli Minahasa, tapi paham bahasa Bugis. Itulah hebatnya ya menurut saya untuk live seperti ini. Kadang-kadang ketemu dengan saudara tidak sedara di pelosok-pelosok tanah air. Kadang saya itu live kemarin malam sampai di Malaysia ya, ada yang ngobrol bahasa Bugis. Aba mirip Andi Malarang. Andi Malarang mirip papanya. Aduh. Kalau Andi Malarang kalau tidak salah berkumis, kumis saya sudah cukur sapo. Ini kebanyakan saya tutup gigi karena gigi saya ini pecah dulu waktu naik motor terus terjun payung. Aduh, ini jadi dulu sih bagus kalau saya ngobrol, tapi ya saya sudah like dan subscribe, pamit dulu. Oke, nanti saya berkunjung ya. Buat Novi Farah, sehat selalu, sukses selalu, semoga panjang umur dan bisa bertemu di Kabupaten Sopeng. Masih famili ya bang? Untuk famili sih saya tidak ada hubungan keluarga untuk
siapa tadi, saya belum ada hubungan keluarga beliau. Karena saya orang Sopeng dan nama itu bukan satu nama, ada di Makassar juga, nama itu ada di Bone, nama itu karena banyak sekali itu pakai nama seperti itu juga. Lima 5.000 mata memandang. Terima kasih semua yang sudah masih bergabung malam hari ini. Absen-absen dari mana saja yang nonton live saya, baik dari Peng Selfie Yama dan juga para konten kreator pemula. Mari kita saling sharing-sharing. Apapun nangis. Saya itu untuk Yusuf Kalla itu dia tinggal di Kabupaten Bone, guys. Saya itu tinggal di Kabupaten Sopeng. Cuma mertua saya itu dia dari asal Kabupaten Bone dan nenek buyut saya juga asal Kabupaten Bone. Tepatnya di Tacipi, daerah Tacipi, Kecamatan Laweng. Nah, itu tempatnya kakek buyut saya di sana. Terus namanya juga orang dulu masih zaman-zaman Belanda lah, mungkin dia masuk ke kawasan Sopeng dan menetap di Kabupaten Sopeng. Akhirnya kita lah diproduksi di sini, guys, seperti itu. Jadi kebanyakan orang Sopeng berdarah Bone karena zaman dulu dari Bone lari ke Sopeng dan menetap di Kabupaten Sopeng ini. Seperti itulah ceritanya dari orang tua dulu, guys. Bahkan di perjalanan di pelarian itu dinikahkan di tengah hutan. Bayangkan, tidak seramai sekarang harus bikin pesta apalah seperti itu. Itu sih cerita kakek saya. Masih 5.000 penonton. Yuk, absen dari mana saja yang nonton live saya malam hari ini. Wih, 9.000 lagi penonton, guys. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Mari sharing-sharing dan bercanda juga. Semoga habis nonton live ini, yang punya utang, utangnya saya doakan segera terbayarkan, dan yang punya masalah semoga masalahnya cepat terselesaikan. Seperti itulah harapan saya dan doaku untuk teman-teman para subscriber. Semoga panjang umur dan selalu mampir di live saya, baik upload video-video uploadan saya, guys. Seperti itu. Kalau mereka subscriber saya hilang, saya bukanlah siapa-siapa lagi. Seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan, Bang? eh Oke, kalau tidak ada pertanyaan, masih ada 2.000 penonton. Habibie itu lahir di Parepare, dia orang Bugis Parepare. Yang salah satu di sini di Kabupaten Sopeng ada itu masjid yang dibangun oleh BJ Habibie almarhum ya.
Namanya itu masjid apa itu di yang ada di Jalan Poros Sengkang Lajoa, itu ada masjid. Kalau saya ingat saya itu waktu kecil ada helikopter. Itu pertama kali saya melihat helikopter yang agak merendah. Disitulah dia B.J. Habibie turun, dan mungkin waktu itu saya masih berumur 4 tahun, tidak ke situ. Mungkin dia peletakan batu pertama atau bagaimana di masjid itu ya guys. Dia orang Parepare. Jadi masih di luar Kabupaten Sopeng. Kabupaten Sopeng itu untuk Sulawesi Selatan sih satu provinsi, tapi untuk kabupaten ya masih jauh ya. Oke Sapo, apalagi yang mau ditanya-tanyakan? Kalau saya bisa saya jawab guys. Sulsel itu banyak orang hebat bang ya, bukan saja Sulsel, baik provinsi lain banyak orang-orang hebat. Tapi untuk Sulawesi Selatan ya alhamdulillah, sudah ada Yusuf Kalla, sudah ada B.J. Habibie sudah menjadi wakil presiden, dan B.J. Habibie sudah menjadi presiden. Dan baik, kembali ke seniman orang Sulawesi ya, seperti Epi Masamba, Selviama Putri, dia orang Sulawesi Selatan, berdarah Sulawesi Selatan. Ada siapa lagi, Nia, dia orang-orang Sulawesi Selatan yang bersuara merdu. Seperti itu. Jadi tidak semua orang Sulawesi, baik orang luar Sulawesi itu banyak orang-orang hebatnya. Apalah kita sebagai orang Sulawesi. Mama Yusuf juga orang Sulsel bang. Iya, untuk Yusuf Kalla dia orang Sulsel karena dia orang Bone. Tapi kebanyakan untuk seperti itu, kampung Yusuf Kalla itu ada dibangun kelahiran Yusuf Kalla. Kalau kita ke Bone itu ada tanah kelahiran Yusuf Kalla. Ada apa namanya itu, patun kah apa yang karena saya juga jarang-jarang ke Bone, karena jarak di kota Bone itu dari Sopeng lebih 100 km juga teman-teman. Bayangkan itu kalau kita naik motor harus melingkar, bisa lewat Kabupaten Wajo dan bisa langsung lewat atas Jalan Poros ke Makassar baru ke Bone juga. Tidak terasa ya, kita sudah berada di menit 43 dan hampir menuju ke 45 menit ya saya ngobrol-ngobrol di sini ya. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya jawab ya oke, baik dari selfie ataupun konten kreator pemula. Dan untuk toko-toko masyarakat, saya itu sebenarnya kurang tahu ya untuk toko-toko masyarakat yang jarang sih baca-baca sejarah guys. Dulunya sih suka, tapi saya itu jadi lupa-lupa ingat juga soal sejarah ya tentang Sulawesi Selatan tentunya. Masih ada 7.000 penonton. Terima kasih sudah mampir meskipun tidak berkomentar. Terima kasih ya sudah sempatkan waktunya melihat saya ngoceh-ngoceh seperti ini, ngobrol apa adanya. Namanya juga host ya, harus seperti itu guys. Karena kita sebagai host atau konten kreator, harapan kita itu banyak yang nonton guys. Jadi kalau ada yang masuk nonton meskipun tidak berkomentar di video kita, bayangkan saja, terkadang video saya naik ratusan ribu, yang komen itu biasanya 20 orang.
sedangkan viewersnya naik ratusan ribu. Nah, kita sudah bersyukur karena banyak nonton. Yang kita butuhkan sebagai konten kreator adalah penonton. Cuma like dan komen itu adalah pendukung dari setelah nonton. Bagaimana pendapat subscriber terhadap konten kita, apakah dia suka, berarti kalau suka dia like. Kalau dia kritik, saya itu menerima semua kritikan sebenarnya, karena kritikan itu bukan adalah cambuk untuk diri saya sendiri untuk lebih baik membuat konten kedepannya, seperti itu. Jadi dulu ada yang komen, kontennya kok dulu begini, suaranya berisik-berisik begini. Nah, itu kritikan supaya nanti di video selanjutnya kita memperbaiki pengambilan gambarnya dan pengambilan suaranya, guys. Seperti itu. Jadi netizen itu dan subscriber beda, guys. Netizen itu selalu hadir mengkritik, di mana salahnya, di mana benarnya. Nah, itulah. Kalau fans beda. Fans itu ya misalnya tampil, lama ditunggu videonya baru upload bang. Wah, hadir untuk abang, hadir untuk videonya jernih, bagus. Nah, itu. Oke, seperti itu, guys. Masih ada 5.000 penonton malam hari ini. Terima kasih sudah mampir, sisa 2.000 lagi. Wah, sudah mampir melihat-lihat saya ngoceh-ngoceh, guys. Dange, apa anu ki? Kadang. Pangan apa renuna? Ini saya mau minum, air saya habis, guys. Merak 3 rokok tiwanan. Merakku 3 rokok mana, guys. Oke, lo minum-minum. Sambung-sambungnya lo 3 rokok. Pernah live saya juga itu hampir 3 jam, tapi itu 2 kali. Yang live pertama 1 jam lebih, dan live streaming kedua hampir 2 jam. Itu di acara ulang tahun ponakannya Selviama. Karena kenapa? Saya dekat dari rumah 5 km, tancap gas saya sampai di rumah si Ratu Cengko, guys. Teman-teman, ada pertanyaan malam hari ini, silahkan tulis di kolom komentar. Yang penting jangan tanya kodam, saya tidak mengerti kodam, guys. Jangan tanya-tanya soal kodam, saya tidak paham soal kodam itu, guys. Di situ bukan nanti saya jadi sok tahu. Nah, itu. Tapi kalau mau bahas tentang sebagai konten kreator pemula, saling belajar, saling sharing, oke lah. Pokoknya obrolan malam hari ini pasti lancar. Masih ada 5.000 penonton. Terima kasih yang masih bertahan, meskipun tidak like, tidak komen. Alhamdulillah sudah mampir. Nareko baja sangadie
uruntui atas salammu. Terkuasa sekali teku nawa-nawai Sabah hati mapoji. Hah, itu lagu Bugis, salah satu daerah lagu daerah yang sangat bagus ya. Terutama mungkin teman-teman sapo-sapoku yang sudah kenal dengan salah satu pencipta lagu Bugis ternama di Sulawesi Selatan, baik lagu Bugis Abadi itu lagu-lagu dari almarhum Haji Mustafa Bande, dan sekarang pewarisnya Bang Iping Haji Mustafa Bande ya. Itu salah satu pencipta lagu yang luar biasa, sudah kasih peluang bagi saya juga untuk mengupload salah satu lagu-lagunya, Tumak Burak Mali. Itulah salah satu lagu andalan saya ya, Tumak Burak Mali, lagu Bugis Abadi yang sedih, menceritakan tentang seseorang yang ditinggalkan seorang ibu dan seorang ayah yang menikah lagi mungkin ya, seperti itu. Saya pernah, itu sih bukan lagu bagi saya guys, tapi itu kisahku. Makanya itu lagu Mak Burak Mali sepertilah batang pisang yang hanyut. Itulah versi Indonesianya guys. Mak Burak Mali, burak itu adalah batang pisang kang hanyut, sehingga kalau ada sampah ya, terus kalau ada air lagi hanyut lagi, seperti itulah dari isi lagu Mak Burak Mali guys. Tengondro aku marade tuwoku Maburak Mali, tengindoku narili no kasina ambo petu perutona. Nah itulah sepenggal lagu dari ciptaan almarhum Haji Mustafa Bande. Oke teman-teman, kalau begitu tidak ada juga pertanyaan ya. Saya sudah live ini di menit ke 53 dan mungkin saya akhiri dulu ya. Saya punya pekerjaan juga untuk malam hari ini. Saya cuma hadir live untuk menyapa teman-teman subscriber. Jika ada salah kata dalam live saya dari awal hingga akhir, mohon dimaafkan. Oke, dengan akhir kata dari saya Hamzah Fitri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.